Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi melalui program Renungan Harian SD Kristen Anugerah. Bu Tati berharap kita semua saling mendoakan supaya selalu dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kita akan memulai kegiatan belajar mengajar hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Untuk itu, mari kita bersama-sama mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sepanjang malam Tuhan sudah melindungi istirahat kami, sehingga kami bisa tidur nyenyak. Pagi hari ini kami bisa bangun dengan sehat. Tuhan, sekarang kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengar dan mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan dengan baik. Tolong juga ibu guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan yang kami renungkan setiap hari membawa kami semakin mengerti dan belajar melakukan firman Tuhan, sehingga hidup kami semakin diperbaharui dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang harus kalian baca hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 41. Ayat emas kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah 5 bahasa kasih. Hadiah. Bahasa kasih yang ketiga adalah hadiah. Siapa yang suka diberi hadiah? Pasti kita semua mau hadiah, kan? Kalau kita mau hadiah, suka diberi hadiah, pasti orang lain juga suka menerima hadiah dari kita. Dan ternyata hadiah juga merupakan bahasa kasih yang dimiliki seseorang. Orang yang bahasa kasihnya hadiah, ia suka sekali memberi sesuatu atau hadiah kepada orang lain. Contohnya yang diceritakan di dalam bacaan Alkitab kita hari ini. Ibu Tabita atau Ibu Dorcas yang dikenal sebagai seorang murid perempuan dari Yove. Ibu Tabita atau Ibu Dorcas terkenal banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah atau hadiah kepada semua orang di sekitarnya yang memerlukan. Karena Ibu Tabita atau Ibu Dorcas mempunyai talenta atau keterampilan menjahit,
Beliau suka sekali menjahit baju, kemudian diberikan kepada orang lain yang memerlukan. Orang lain yang menerima pemberian dari Ibu Tabita pasti sangat senang. Bahkan tanpa mereka sadari, hadiah-hadiah, pemberian-pemberian dari Ibu Tabita itu menumbuhkan rasa kasih. Mereka sangat mengasihi Ibu Tabita. Itu terbukti pada waktu Ibu Tabita sakit, kemudian meninggal. Mereka sangat sedih. Mereka menangis. Bahkan mereka berusaha bagaimana caranya supaya Ibu Tabita bisa hidup lagi. Pada waktu itu Petrus, murid Tuhan Yesus, berada di Lida, tidak jauh dari Yofe. Orang-orang yang sangat mengasihi Ibu Tabita, mereka sepakat untuk mengirimkan utusan atau minta tolong kepada beberapa orang untuk datang ke Lida menemui Petrus dan minta Petrus datang ke Yofe menghidupkan Ibu Tabita. Setelah mereka bertemu dengan Petrus, mereka menceritakan segala kebaikan yang telah dilakukan oleh Ibu Tabita. Mereka menceritakan apa yang dialami Ibu Tabita saat itu. Mereka juga menceritakan bahwa orang-orang Yofe tidak ingin Ibu Tabita meninggalkan mereka secepat itu. Mereka sangat berharap Ibu Tabita lebih lama lagi bersama-sama dengan mereka. Setelah mendengar cerita tentang Ibu Tabita, Petrus segera pergi ke Yofe. Singkat cerita, Petrus berdoa kepada Tuhan, minta supaya Ibu Tabita hidup lagi. Puji Tuhan, doa Petrus didengar oleh Tuhan. Ibu Tabita hidup lagi. Orang-orang Yofe sangat senang. Mereka tidak jadi ditinggalkan oleh Ibu Tabita, orang yang sangat baik dan suka memberi hadiah. Ternyata kebaikan dan pemberian tulus Ibu Tabita menumbuhkan rasa kasih yang tulus di hati orang-orang Yofe. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita telah belajar bahwa hadiah merupakan salah satu bahasa kasih. Kita juga telah belajar contoh orang yang suka memberi dengan tulus ikhlas dan menumbuhkan rasa kasih yang tulus untuk orang lain. Ayat emas kita pagi hari ini, Allah juga memberikan teladan atau contoh dalam hal memberi. Untuk itu, sejak kecil, marilah kita belajar untuk memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan. Untuk memberi, jangan menunggu hidup kita berkelimpahan harta, tetapi kita bisa mulai dengan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Tuhan sangat memperhatikan perbuatan baik yang kita lakukan. Tuhan memberkati hati
hati yang penuh dengan sukacita. Pada waktu kita memberikan sesuatu dengan hati yang tulus, ikhlas kepada orang lain, dan Tuhan akan mengembangkan di dalam diri kita keinginan untuk memberi yang lebih besar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu. Melalui firman Tuhan hari ini, kami tahu bahwa hadiah merupakan salah satu bahasa kasih. Untuk itu, tolonglah kami ya Tuhan, supaya sejak kecil kami belajar untuk memberi kepada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Seperti yang telah dilakukan oleh Ibu Tabita atau Ibu Dorcas. Ampuni kami apabila selama ini kami menjadi anak yang pelit, tidak mau memberi sesuatu kepada orang lain, hanya mau orang lain yang memberikan hadiah atau sesuatu untuk kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar. Tolonglah kami, tolonglah ibu guru kami, tolonglah orang tua kami. Berikanlah kepada kami kekuatan, kesehatan, hikmat, perlindungan, dan berkatilah kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.